Sebenarnya sindrom ini adalah termasuk gangguan medis, penyakit loh teman-teman. Bukan hanya masalah ringan gitu ya yang bisa teman-teman abaikan. Ini sudah termasuk masalah yang serius karena itu termasuk gangguan medis. Nah biasanya orangnya akan mengalami kelelahan yang kronis, kelelahan panjang waktu. Biasanya kalau kita capek itu kan malam hari, betul nggak? Atau kita capek misalnya habis kerja. Nah ini nggak ngapa-ngapain kok rasanya capek gitu Bu Kiki. Nggak ngapa-ngapain rasanya lemas ya, nggak jelas pokoknya, nggak pandang waktu gitu ya. Nah terus-terusan dari pagi ke siang ke sore ke malam capek aja badannya, nggak enak aja, pegel aja. Padahal tidurnya udah cukup, istirahat udah cukup, makannya teratur ya kan, tidak melakukan aktivitas yang berat, tapi ternyata nggak bisa badannya fresh banget. Nah ini biasanya berlangsung selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun seperti itu Bu Kiki. Nah, yang paling sering mengalami ini itu adalah biasanya kaum perempuan, ibu-ibu. Tapi laki-laki juga banyak mengalami, tapi yang lebih banyak adalah perempuan. Dan biasanya di usia 40 sampai 50 tahun ya. Di rentang ini paling banyak orang-orang mengalami ini ya, karena mungkin masalah usia, hormonal dan lain-lain, sehingga akhirnya sindrom ini menjadi penyakit yang banyak diderita sekarang ini Bu Kiki. Seperti itu. Baik, waduh, seperti saya kemungkinan aja bisa ya Dok ya, luar biasa. Iya. Secara usia ini udah memenuhi kriteria. Tapi apakah saya juga merasakan ini? Tapi ciri-cirinya seperti apa nih Dok, bisa dikatakan bahwa kita ini terkena sindrom kelelahan kronis? Gimana Dok? Baik. Nah, gejalanya ini teman-teman bisa cek ya, teman-teman FBI ya yang sedang hadir di Zoom pada hari ini, teman-teman yang new member atau teman-teman yang sudah juga coba peringkatnya sudah tinggi ya, bisa juga teman-teman cek sekarang ya, bisa nanti komentar di kolom chat ya. Satu, pertama rasanya capek-capek terus tuh, ya kan? Padahal tidurnya udah cukup, istirahatnya udah cukup, ya kan? Kok rasanya pegel terus, kerja nggak semangat, ya kan? Kemudian juga mager ya, nggak apa pengennya tiduran ya, dan seterusnya. Nah teman-teman kalau merasakan itu hati-hati, jangan-jangan ini mengarah ke sesuatu yang lebih serius. Yang kedua ini masalah konsentrasi dan memori. Jadi kalau teman-teman diajak ngobrol nggak nyambung ya kan, ke sesuatu nggak nyambung, konsentrasi susah, gampang lupa, gampang pikun ya. Kemudian juga males mikir gitu ya. Nah hati-hati nih teman-teman. Ya jangan-jangan teman-teman ini sedang mengalami satu sindrom ya yang akan mengarah ke penyakit yang lebih berat. Berikutnya yang ketiga itu sering sakit kepala, gak jelas pokoknya ya, kadang timbul, kadang hilang, sakit kepalanya kadang di sebelah kiri, kadang di sebelah kanan gitu ya. Nah teman-teman harus waspada, jangan-jangan ini adalah salah satu gejala sindrom yang teman-teman gak sadar atau teman-teman abaikan. Cuma sakit kepala biasa misalnya, bisa sembuh nanti dengan tidur, dengan obat dan seterusnya. Berikutnya yang paling sering juga adalah nyeri otot dan sendi. Nah ini juga nggak bisa dijelaskan. Kok tiba-tiba nyeri pinggang ya? Padahal kan nggak habis ngapa-ngapain, gitu ya. Kok tiba-tiba nyeri tangan ya? Padahal kan kemarin nggak ngapa-ngapain. Nah itu hati-hati teman-teman ya. Nah coba teman-teman di sini kalau yang pernah mengalami ini boleh ketik di kolom chat ya. Mungkin ya saya pernah pakai seperti itu ya. Kemudian tidurnya nggak nyenyak teman-teman. Jadi bolak-balik tidurnya mungkin udah dari siang ya. Tapi ketika misalnya tengah malam kebangun, kemudian juga nggak bisa tidur lagi, atau kualitas tidurnya nggak baik, misalnya ini juga salah satu gejala dari sindrom ini. Nah ini yang saya bold, ini adalah salah satu juga yang paling penting, yaitu gangguan fungsi seksual. Biasanya yang mengalami sindrom kelelahan kronis ini, impactnya yang paling mungkin berasa adalah ini dia gangguan fungsi seksual baik pada laki-laki ataupun perempuan, Bu Kiki. Jadi secara reproduksi ya, kemudian vitalitas itu jauh banget menurun gara-gara sindrom ini. Nah akhirnya mencari solusi yang instan nih. Padahal sebenarnya mereka nggak menyadari mereka sudah mengidap penyakit CFS ini begitu. Nah berikutnya juga teman-teman ada nggak yang emosinya nggak stabil? Kadang suka bete ya kan, kadang moodnya nggak stabil, kadang suka marah, kadang suka sedih ya, depresi. Hati-hati ya, jangan-jangan teman-teman ini sedang mengalami sindrom CFS ya. Kemudian lemes, hilang semangat, nggak produktif ya kan, malas presentasi ya kan, malas posting foto ya gara-gara misalnya mengalami sindrom ini ya. Nah ini harus segera diperbaiki nih teman-teman ya kan. Nah kemudian teman-teman mungkin nggak semangat nih presentasinya. Nah itu kan sebelah kiri yang mengalami gangguan nih. Teman-teman boleh ketik di pekerjaan ya. Ya Pak bener. Sekarang kok jadi nggak semangat ya gitu ya.
Nah, yang sebelah kanan, nah ini ada beberapa yang saya garis bawahi. Coba lihat ya beberapa gejala-gejalanya ya. Satu, pertama, frequent cough, gampang kena pilek, gampang kena flu, penyakit gitu ya. Jadi sekarang musim hujan, teman-teman setiap sehari 2 hari sekali pilek, sembuh, pilek lagi, batuk. Nah, hati-hati. Jangan-jangan teman-teman mengalami sindrom kelelahan kronis. Berikutnya, yang paling kanan nih, yang paling nomor 2 dari bawah, change of body weight. Jadi kalau berat badan teman-teman tiba-tiba meningkat, padahal makannya biasa, atau tiba-tiba menurun, padahal makannya biasa. Hati-hati teman-teman, ya. Jangan-jangan teman-teman punya masalah sindrom ini, ya kan? Kok tiba-tiba berat badan saya meningkat ya 5 kilo, atau turun ya 3 kilo, padahal saya makan biasa, tidur perasaan biasa, kerja biasa. Hati-hati teman-teman, mungkin punya sindrom CFS ini, ya. Kemudian hair loss, yang belah kanan, rambutnya rontok teman-teman, rontokan rambut yang berat ya, atau banyak patah dan segala macam ya rambutnya. Ini juga salah satu gejala dari CFS ini ya. Termasuk juga impair dalam memori. Jadi kita sering lupa, pikun dan seterusnya. Jadi coba teman-teman FBI yang ada di Indonesia ya, ini ada sekalian banyak sekali di kantor cabang Pontianak, kemudian kantor cabang Bali. Teman-teman mungkin bisa komentar ya, ada nggak nih ya, temen atau keluarga yang sering kayak gini nih. Nah, ini harus dikasih tahu nih, jangan-jangan mereka punya sindrom CFS ini. Begitu Bu Kiki. Baik, wow, luar biasa. Ternyata ciri-ciri ini adalah ciri umum ya, yang jadi menyebabkan kita kurang menyadari akan sebetulnya kita adalah bagian dari orang-orang yang terkena sindrom kelelahan kronis ini. Nah, saya mau tanya dulu, untuk penderita sindrom ini, apakah orangnya ini cenderung hanya orang-orang tertentu saja sehingga jumlahnya minim, ataupun karena ini banyak sekali ditemuin ya kan, apakah ini juga tergolong dalam jumlah yang besar Dok untuk keluhan kesehatan sindrom kelelahan kronis? Baik Bu Kiki, kita lihat ya. Kita bicara angka, statistik lah ya. Untuk angka di Indonesia saya belum dapat angkanya, tapi kita ambil rujukan aja nih, angka rujukan dari Amerika. Sementara penduduk Indonesia ini kan 2 kali sampai 3 kali lipatnya ya dari penduduk Amerika. Nah, di Amerika saja Bang Buki, kita CFS atau sindrom kelelahan kronis ini itu bisa mencapai 2,5 juta orang. Taruhlah Indonesia misalnya 3 kali lipatnya, kurang lebih 7,5 sampai 8 juta orang di Indonesia yang mengalami masalah ini. Tapi mereka nggak menyadari, orang ini ada di kantor-kantor, ada di mall, ada di tempat wisata, ada di lobi hotel, ada di jalan-jalan, ya kan? Sampai suatu hari penyakitnya menjadi berat. Nah, akhirnya baru mereka menyadari setelah kronis, setelah timbul masalah jantung, masalah liver, masalah ginjal, kerusakan organ yang lebih permanen dan parah, baru mereka memeriksakan diri ke rumah sakit. Padahal kalau kita menyadari dari awal, Bu Kiki, bahwa ini adalah sesuatu yang berbahaya, kita sudah bisa mengambil langkah-langkah pencegahan. Kita sudah bisa mengambil langkah-langkah bagaimana caranya sindrom ini tidak mengarah ke sesuatu penyakit yang lebih berat ya. Nah, statistiknya memang di Amerika saja umur 40 sampai 60 ini sangat rentan. Di Indonesia 40 sampai 50 ya. Tapi bukan berarti orang-orang yang di bawah usia ini nggak bisa kena, tapi paling banyak ada di usia ini. Dan rasionya 4:1, perempuan 4, laki-laki 1. Nggak tahu ya, mungkin perempuan sering stres atau bagaimana ya Bu Kiki ya. Apa begitu ya. Nah, hati-hati. Ini sindrom ini akan membuat akhirnya banyak sekali di Indonesia ini kita lihat ya, karena sindrom kelelahan kronis ini bisa mengarah ke penyakit-penyakit psikologi yang lebih berat. Ada yang bunuh diri, ada yang mungkin depresi, melakukan tindakan kejahatan, kemudian ada yang melakukan hal yang lebih seri kriminal. Itu berasal dari masalah kesehatan sebenarnya nggak diperhatikan seperti ini. Jadi kalau teman-teman orang sahabat gitu yang kelihatannya kayaknya pas deh tadi gejala-gejalanya, kasih tahu jangan-jangan kamu punya sindrom CFS loh. Apa itu? Jelasin ya kan? Kayaknya kamu sering ini ya, sekarang bete terus nih dengan kena sindrom nih ya kan? Nah, coba kita lihat di sini ada kena sindrom nggak Bu? Baik. Teman-teman coba lihat teman-temannya. Dia sedang sindrom ini ya. Oke. Jadi sebetulnya penyebab daripada penyakit sindrom kelelahan kronis ini apa sih Bro? Baik. Nah, sekarang kalau bicara penyebab begitu. Nah, penyebab sindrom kelelahan kronis ini ya dari beberapa literatur yang saya cari, kemudian beberapa jurnal dan kemudian penelitian, banyak faktor. Nah, kalau sindrom itu kan kumpulan gejala.
Jadi sindrom kelelahan kronis ini bukan hanya disebabkan oleh satu penyebab, tapi banyak faktor yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Kalau kita lihat grafik di bawah ini ya, gambar di layar ini teman-teman, yang paling banyak itu terjadi, ya ini saya lingkarin, itu adalah karena toksin dari lingkungan. Jadi toksin-toksin inilah yang menyebabkan sel kita jadi lemah, imunitas kita turun, ya kan? Toksinnya dari mana? Banyak sekali sumber-sumber toksin di sekitar kita. Biasanya dari makanan-makanan, ya kan, junk food, bahan pengawet makanan, bahan pewarna makanan, gitu ya. Kemudian juga dari obat-obatan kimia yang selama ini kita makan atau kita minum, produk-produk perawatan tubuh, ya, yang mengandung bahan kimia, semuanya serba kimia, semuanya serba cepat saji ya sekarang ya, jarang sekali yang masih natural begitu ya, yang masih alami seperti itu jarang sekali. Nah, racun-racun ini dalam jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu itu bisa menyebabkan disfungsi, tidak berfungsinya seluruh organ tubuh kita secara bertahap. Nah, itulah awalnya timbul sindrom kelelahan kronis. Jadi ini harus dibereskan dulu sumber permasalahannya. Kalau teman-teman sulit mengontrol gaya hidup, tentu harus ada pertolongan dari metode yang lain, bagaimana cara membuang racun ini. Yang kedua adalah infeksi. Nah, infeksi yang lama dan panjang, infeksi virus, infeksi bakteri, ya kan, jamur dan lain-lain, dalam jangka waktu panjang yang tidak terselesaikan, infeksi ini akan juga bisa mempengaruhi imunitas, kekebalan dan juga daya tahan tubuh kita. Jadi orang yang punya infeksi kronis ini akan rentan banget kena CFS kayak gitu ya, sindrom kelelahan kronis. Apalagi yang punya imun dysfunction, ya, imunnya rendah banget, autoimun dan seterusnya. Ini juga bisa menjadi faktor penting nih untuk orang-orang yang bisa mengidap penyakit ini, gitu Bu Kiki. Di samping itu yang lain, nah kita lihat juga di sebelah kiri yang saya lingkari ya, ini ada disfungsi mitokondria. Seperti kita tahu, mitokondria ini kan ada di sel kita. Sel kita jumlahnya ada 100 triliun ya. Masing-masing sel 100 triliun itu di dalam selnya masing-masing itu ada mitokondria. Nah, mitokondria ini bisa rusak. Kemudian bisa juga karena racun ini dia bisa mengganggu kinerja dari mitokondria. Sementara mitokondria itu kerjaannya, tugasnya itu membuat energi. Kebayang ya, kalau yang buat energi aja rusak, dari mana kita bisa punya energi, begitu ya? Makanya rasanya lemas terus, capek terus, nggak bertenaga, lemes. Kenapa? Pabrik energinya rusak, alias mitokondria yang ada di sel kita, ya. Nah, yang lain juga penyebab dari sindrom kelelahan kronis ini itu adalah ini dia. Makrobiomnya, mikrobiota usus kita nggak seimbang. Jadi mikrobiota usus yang baik dengan mikrobiota yang jahat, banyakkan yang jahatnya. Inilah dari makanan kita yang terkontaminasi, ya kan? Kemudian matinya bakteri-bakteri yang baik oleh zat-zat kimia, toksin yang masuk ke usus kita itu membunuh bakteri baik, sehingga bakteri jahatnya meningkat. Akhirnya apa? Terjadilah sindrom kelelahan kronis ini. Masalahnya akhirnya terjadi masalah lambung, konstipasi, susah BAB, ya kan? Orangnya akhirnya gampang sakit, imunnya turun. Padahal yang sumber kekebalan tubuh terbesar manusia itu nomor 2-nya itu ada di usus. Karena semua hormon kekebalan kita, ya, kemudian dan juga sistem kekebalan tubuh kita yang paling depan menghadapi penyakit adalah usus kita. Kebayang nih kalau ususnya rusak, ya kan? Atau mikrobiom yang tidak seimbang, gampang banget kita kena penyakit seperti itu. Oke, baik. Wow, luar biasa ya dok. Nah, ini mengakibatkan efeknya terhadap biaya kesehatan ini tentunya sangat-sangat besar ya dok ya? Atau gimana? Baik, sebenarnya banyak orang meremehkan ya, ala Pak cuman pegel-pegel doang gitu ya, cuman pusing-pusing sakit kepala, beli obat di warung juga udah hilang, tapi sementara aja, ya kan? Atau mereka misalnya nggak bisa tidur, udahlah beli obat-obat yang bisa bikin ngantuk gitu ya, tidur, enak selesai tuh. Padahal sebenarnya kalau kita akumulasikan ya, jumlah biaya yang dikeluarkan untuk obat-obatan ini itu jauh lebih mahal, Dan yang kedua yang paling penting, nggak menyelesaikan masalah. Coba kalau kita lihat dari gejala-gejala yang tadi tuh ya, sering pegel, ya akhirnya kemana tuh kalau sering pegel-pegel begini? Tempat massage, betul ya, betul ya, katanya relaksasi, aduh lagi mau healing relaksasi nih, keluarkan biaya ya kan untuk refleksi.
untuk spa dan lain-lain. Padahal mereka nggak tahu tuh mereka sedang mengidap satu sindrom kelelahan kronis, ya kan? Mereka cuma menganggap sepele dan menganggap ini bisa diselesaikan dengan tindakan terapi sederhana, begitu ya. Yang akhirnya mereka menghabiskan setiap hari tuh bayar terus, ya kan? Tiap 2 minggu sekali mungkin mereka refleksi, 1 minggu sekali mereka spa, ya kan? Akhirnya uang yang dikeluarkan jauh lebih banyak untuk mengatasi sindrom ini. Lalu yang sering sakit kepala juga biasanya akan minum anti nyeri lah, obat-obatan dan seterusnya. Yang paling banyak biasanya ya, yang paling cepat nih, yang paling cepat dan paling efektif yang dipikirkan orang ketika mereka mengalami gejala-gejala tadi, yang tanpa mereka sadari gejala itu mengarah ke sesuatu yang lebih serius ya, mereka akhirnya hanya sementara menggunakan obat-obatan untuk menghilangkan gejala-gejala tadi. Ya, contoh, dokter, orang ke dokter nih, misalnya begini, dok, saya nggak bisa tidur, beberapa hari ini saya tidurnya nggak nyenyak, udah berbulan-bulan, ya kan? Ya dokter mungkin nggak anamnesa dan tanya lebih jauh, ya akhirnya hanya kasih obat tidur, obat antidepresi, seperti itu ya. Udah bu, minum ini dulu aja, mungkin bisa membantu, ya kan? Banyak istirahat, kurangi stres, kan gitu saran dokter. Banyak olahraga, gitu kan? Nah, padahal sebenarnya di balik itu, di balik nggak bisa tidurnya, itu ada sesuatu masalah yang lebih besar. Dan kalau masalah ini kita biarkan saja, lama-lama sindrom kelelahan kronis ini bisa menyebabkan penyakit yang lebih serius, termasuk keluhan jantung, paru-paru, ginjal, liver, diabetes, ya kan, cancer dan seterusnya. Seperti itu, berawal dari itu dulu nih, ya kan. Nah, obat antidepresan ini bukan tanpa efek samping. Kalau teman-teman misalnya konsumsi obat-obatan depresan dalam jangka waktu tertentu, ini akan menimbulkan yaitu tadi ketergantungan. Akhirnya kalau nggak minum obat tidur terjadi apa? Nggak bisa tidur, betul ya? Kalau misalnya obat tidurnya dirasa kurang, tambah lagi dosisnya, lama-lama akhirnya overdosis ya. Nah yang kedua begini, yang paling banyak juga dokter terkasih biasanya ya, karena keluhannya tidak jelas, ya kan? Orang cuma datang ke dokter, dok saya suka pegel-pegel, jantung saya suka debar-debar, nggak bisa tidur, saya kadang-kadang suka lemas, nggak bertenaga. Oh, pas diperiksa sama dokter, tekanan irama jantungnya nggak stabil, ya kan? Kemudian juga tekanan darahnya juga meningkat dan seterusnya. Dokter akan kasih obat sesuai dengan apa yang dokter temukan pada saat itu. Oh, ini jantungnya bu nggak stabil, atau pak ini jantungnya, saya kasih obat, ya kan? Padahal intinya bukan itu. Sebenarnya ini satu sindrom yang nggak kelihatan, yang kalau kita gali lebih jauh dokter akan paham. Oh, orang ini ternyata mengidap sindrom kelelahan kronis ya. Nah yang paling sering juga termasuk saya juga ya, itu kadang-kadang minum obat pereda nyeri, obat sakit kepala, ya kan? Kalau kita pegel habis perjalanan atau apa, sakit kepala, pusing gitu ya, kita minum aja painkiller pereda nyeri gitu ya. Minum obat sakit kepala, obat pegel, obat nyeri sendi, obat nyeri otot dan lain-lain. Nah inilah merupakan jebakannya di sini. Kita mengeluarkan biaya setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, dan kalau kita hitung sebenarnya biaya-biaya kecil tadi itu jumlahnya akan sangat besar sekali. Sehingga akhirnya apa, teman-teman, udahlah penyakitnya nggak sembuh, udahlah masalahnya nggak selesai, tapi harus mengeluarkan biaya yang sangat besar, ya kan? Nah ini akan menjadi akhirnya akumulasi dan akhirnya teman-teman ya rugi banget nih. Udahlah penyakitnya nggak sembuh, duitnya udah banyak habis. Ya termasuk obat-obat untuk tekanan darah. Karena orang yang menderita CFS, kalau nggak kita sindrom kelelahan kronis, kalau nggak kita terapi dengan baik, kalau nggak kita antisipasi dari awal, itu bisa meningkatkan tekanan darah secara bertahap, ya kan? Tensinya menjadi tinggi karena dia kurang tidur, kemudian imunnya turun, infeksi, ya kan? Kemudian irama jantungnya nggak stabil, kita biarkan tuh, masuklah ke fase di mana organnya terjadi kegagalan. Akhirnya jantungnya jadi nggak maksimal pompanya, livernya jadi nggak maksimal kerjanya, ginjalnya juga jadi nggak maksimal. Akhirnya apa? Terjadilah penyakit yang berat, jadilah diabetes, jadilah hipertensi, jadilah cancer, jadilah penyakit autoimun yang lain. Berawal sebenarnya dari sini dulu gitu. Oke, luar biasa. Cukup mengkhawatirkan ya dokter. Ya, betul sekali. Iya, dari Kowi Internasional Indonesia ada solusi untuk ini dok? Ya, boleh. Nanti setelah ini kita akan kasih solusinya ya. Baik, nah, coba teman-teman yang ada FBI di seluruh Indonesia nih ya, ada nggak teman-teman ya yang punya orang yang kenalan yang seperti ini ya? Teman-teman new member nih, banyak juga teman-teman baru nih yang baru join hari ini, saya lihat banyak banget, ramai banget nih, ada 700-an spot ya di seluruh Indonesia ya. Teman-teman punya nggak orang yang sahabat-sahabat yang punya kayak gini nih? Mungkin teman kita atau orang tua kita ya, kemudian kerabat kita, teman kantor kita ya kan? Nah teman-teman bisa lihat ya, banyak banget nih orang-orang yang harusnya
terbantu ya, informasi ini disampaikan kepada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang tadi ya membutuhkan informasi ini seperti itu Bu Kiki. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan Huawei? Ya, Huawei bisa membantu apa dengan kondisi ini? Nah, itulah hebatnya Bapak Ibu. Huawei sebenarnya sudah mengamati fenomena ini dari bertahun-tahun yang lalu. Huawei berdiri atas riset ya, kesehatan apa yang dialami banyak orang yang pada akhirnya akan membuat kerugian finansial, kerugian kesehatan yang besar. Nah, Huawei mengamati bahwa inilah penyebabnya. Oleh karena itu ya, mengapa Huawei meluncurkan satu produk yang sangat luar biasa, keren banget ini ya, sangat revolusioner, yaitu adalah Detox Device Pro ini, DDP ini. Ini awal berpikirnya seperti itu, awal dari fenomenanya seperti itu ya. Nah, si DDP ini punya teknologi yang keren banget, sangat canggih sekali ya, karena dia memiliki 3 teknologi canggih. Yang pertama, apa yang bisa dilakukan oleh DDP untuk mengatasi sindrom kelelahan kronis? DDP punya teknologi energi pemanas. Artinya ya, dengan papan kaki pemanas ini, DDP bisa menyelesaikan satu toksin. Namanya juga Detox Device Pro. Detox itu membersihkan racun. Nah, racun inilah yang menyebabkan sindrom tadi diselesaikan oleh DDP. Jadi kalau teman-teman merasa badannya lapis tenaga ya kan, sindrom, taruh aja kakinya di DDP selesai. Ya kan, seperti itu. Gak usah pusing-pusing kita kan. Teman-teman dengan DDP, teman-teman yang beli DDP, taruh ini selesai setelah sinnya beres ya. Jadi mengatasi permasalahan sindrom kelelahan kronis dari sumber masalahnya, bukan hanya mengatasi gejala-gejalanya gitu DDP. Yang kedua ya, kalau teman-teman taruh kakinya di mesin pemanas ini, otomatis kekebalan tubuh meningkat nggak? Meningkat. Ya kan, ketika suhu tubuh kita dinaikkan sampai 1 derajat, kekebalan tubuh kita meningkat 5-6 kali lipat. Artinya imun dysfunction ini beres nggak? Beres. Ya, kalau teman-teman imunnya menurun, akhirnya menyebabkan CFS, sindrom kelelahan kronis, taruh aja kakinya di situ, naikkan suhu tubuhnya, imunitasnya meningkat, selesai teman-teman ya, sangat simpel. Yang ketiga, masalah infeksi juga selesai nih mesin pemanas, energi pemanas ini ya. Kenapa? Karena virus, bakteri, jamur nggak ada yang bisa hidup di suhu 40-41 derajat, ya kan? Sementara pada saat kita menggunakan DDP ini kan, tubuh kita kan suhunya ya, pada saat itu bisa mati begini, ya kan? Nah, inilah yang bahkan ini benefit banget teman-teman. Kalau misalnya sering lemes-lemes, gak bertenaga, kurang istirahat gitu ya, gak usah banyak berpikiran aneh-aneh. Aduh Pak, saya mau gini, saya mau gitu, gak perlu ya kan? Tinggal taruh aja kakinya di sini, teman-teman, dicas lagi seperti ini mesin pengecas ya begini ya. Kalau handphone kan baterai itu kan lowbat ya, mana-mana casan-casan. Nah, kalau kita manusia mana-mana di divisi ngecas ya, itu udah kita di booster lagi ya. Oke, lalu berikutnya masalah mikrobiom. Nah, mikrobiom ini kan mikrobiota usus kita ya, yaitu juga bakteri yang jahat ya, yang berlebihan. Itu juga bisa dimatikan oleh DDP ini. Nah, teman-teman yang punya masalah diare, masalah ususnya bermasalah, infeksi di usus, teman-teman bisa menggunakan DDP ini ya. Belum lagi ultrasoniknya teman-teman. Ultrasonik ini juga bisa membuat, bukan ultrasonik maksud saya, sabuknya. Sabuknya ini kan memiliki satu teknologi gelombang ultra panjang dan juga far infrared. Dia bisa membakar lemak dan lemak visceral yang ada di tubuh kita ya. Sehingga, nah ini tadi ya, infeksi, kemudian juga hormon kita itu akan lebih stabil. Nah, energi pemanas ini itu ibaratnya adalah suatu energi pemanasan yang akan melancarkan yang mampet-mampet. Pembuluh darah mampet lancar, hormon mampet lancar, ya kan? Kemudian sirkulasi empedu, kemudian yang mampet-mampet semua diperbaiki, dipanaskan. Ibarat makanan itu dipanaskan, akhirnya jadi enak lagi, jadi fresh lagi tubuh kita seperti itu ya. Tambah lagi ada ultrasoniknya Bu Kiki untuk kecantikan. Jadi bonusnya teman-teman di samping kesehatan, ya kan? Kemudian juga bisa wajahnya kencang Bu Kiki seperti itu. Jadi seperti Bu Kiki lah ya, kayak gitu. Baik. Nah, berikutnya ya, apalagi yang Huawei bisa tawarkan pada Bapak Ibu di samping DDP. Nah, DDP ini Bapak Ibu ya wajib dipunyai oleh teman-teman semua ya. Artinya ini bisa membantu banyak sekali orang. Teman-teman, ini bukan hanya membantu diri kita, ini juga bisa membantu satu keluarga, ya kan? Satu RT bila perlu ya, satu kantor, satu instansi, ya kan? Kemudian satu wilayah dan seterusnya. Teman-teman bisa menggunakan DDP ini ya. Berikutnya yang kedua ya,
Huawei juga punya satu produk yang kalah canggih, itu adalah Photon Device Pro atau PDP. Nah, PDP ini menggunakan teknologi yang juga nggak kalah canggih dengan DDP, yaitu adalah teknologi cahaya tampak ya. PDP atau Photon Device Pro punya dua cahaya yang digunakan, yaitu cahaya merah dan cahaya berwarna biru, atau bisa dikombinasikan keduanya menjadi cahaya magenta ya. Nah, ini juga bisa membantu CMS, sindrom kelainan kronis, sebelum mereka masuk ke penyakit diabetes, stroke ya kan, kerusakan tulang, peradangan prostat yang juga bisa dibantu oleh PDP ini. Tapi sebelumnya apa yang bisa PDP lakukan? Ini yang sharing tadi, memperbaiki mitokondria kita. Jadi kalau kita disinari dengan sinar merah nih Bu Kiki, ya kan? Mitokondria kita jadi aktif. Yang tadinya lemas, yang tadinya nggak bertenaga, dia pingsan, ya kan? Ketika disinar dengan sinar merah aktif lagi. Pabrik energinya aktif. Sehingga teman-teman akan merasa fresh terus. Jadi kalau tiap hari sinar dengan sinar merah 30 menit misalnya di pagi hari, malam-malam teman-teman pulang kerja capek, sinar lagi, teman-teman akan memiliki energi yang berkelanjutan. Jadi nggak lemas-lemas gitu ya. Nah, kedua yang bisa dilakukan oleh adalah memperbaiki hormon untuk pertumbuhannya nggak lancar, hormon reproduksinya nggak lancar, seperti itu teman-teman bisa perbaiki hormonnya dengan PDP ini. Ya, disinar aja di bagian-bagian tertentu yang ingin kita perbaiki. Makanya kalau bahasa saya itu inilah spesialis service organ mana yang bermasalah, teman-teman bisa menggunakan PDP ini untuk memperbaikinya, repair, ya kan, regenerasi sel yang rusaknya, seperti itu. Jadi ini keren banget. Berikutnya juga masalah inflamasi juga bisa dibantu dengan PDP. Inflamasi di lutut ya, pada orang yang osteoartritis. Kemudian inflamasi di mana lagi? Misalnya di kelenjar, ya kan? Itu yang lebih advance ya. Kita bisa menggunakan PDP ini. Terutama untuk luka-luka yang susah sembuh pada orang diabetes misalnya. Itu juga bisa kita sinar dengan sinar merah atau sinar biru atau kombinasi dengan sinar magenta. Nah, untuk membunuh bakteri ini sangat efektif sekali, ya kan? Jadi ada bakteri-bakteri di kulit misalnya yang membuat jadi bernanah, atau bakteri di kulit yang membuat bisa jadi infeksi, kita bisa menggunakan PDP ini ya, sebelum teman-teman menggunakan antibiotik ya. Karena sekarang antibiotik ini udah banyak salah penggunaan sehingga akhirnya membahayakan manusia. Akhirnya kita jadi resisten, akhirnya kita menjadi 25 juta orang yang akan meninggal di tahun 2025 gara-gara resisten antibiotik. Itu sudah ada statistiknya, Bu Kiki. Jadi sangat berbahaya ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan PDP ini sebagai alternatif untuk mengatasi infeksi-infeksi ringan yang ada di tubuh kita. Seperti itu, Bu Kiki. Baik, wow, luar biasa banget. Ya. Nah, untuk penggunaan agar bisa mengatasi keluhan yang dimaksud ini berapa kali sehari, Dok? Baik. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya memiliki PDP atau DDP ya, teman-teman bisa menggunakan secara bergantian ya. Contoh misalnya teman-teman pakai DDP dulu nih, Pak, saya mau buang racunnya dulu. Kayaknya saya roket saya banyak. Nah, teman-teman fokus pada DDP ya, bisa menggunakan seminggu mungkin 2-3 kali ya kan, seperti itu. Nah, perlu diingat teman-teman yang baru juga para new member ya, untuk penggunaan alat-alat ini jangan terlalu bernafsu ya. Karena di awal misalnya pengen lebih cepat hasilnya, lalu teman-teman menggunakannya secara over ya. Pak, saya mau pakai PDP 2 jam tahan ya kan. Karena tubuh kita perlu penyesuaian ya, tetap sesuatu yang baru. Jadi kalau teman-teman pakai PDP, Pak, saya boleh nggak pakai 15 menit dulu? Boleh. Nah, 15 menit ya kan, besok pakai 20 menit, naik lagi 20 menit sampai kita merasa enak ya. Terus durasinya juga jangan sampai terlalu lama ya kan, karena saking cepatnya pengen fresh gitu ya, pakainya sampai sejam, 2 jam terlalu lama. Apalagi sinar magenta. Sinar magenta ini kan panas ya, itu bisa akhirnya iritasi kulitnya kalau terlalu lama. Jangan terlalu dekat, misalnya kalau magenta ya kasih jarak juga beberapa senti, seperti itu akan lebih efektif. Kalau di DDP juga teman-teman harus perhatikan ya, di DDP juga tentu kan ada setelannya ya. Kalau untuk papan pemanas itu kan ada angkanya mungkin dari 60 sampai 90. Teman-teman juga jangan sampai menggunakannya terlalu bersemangat ya. Pakai yang tinggi dulu, mulai dari rendah dulu. Pokoknya konsepnya teman-teman yang baru ya, para new member juga yang hadir hari ini itu start low, go slow. Startnya low dulu. Kita mulainya masing-masing orang beda-beda. Apalagi kalau penyakit itu udah berat, orang tua lagi penyakitnya berat, kita langsung gas dengan
terapi yang sangat tinggi. Nah itu biasanya dia langsung komplain pagi-paginya. Aduh Pak, dulu saya pegel yang pakai DDP. Aduh pakai DDP banyak sekali tuh pertanyaan masuk ke saya. Gara-gara seperti itu Bu Kiki. Jadi teman-teman mungkin karena terlalu bersemangat ya. Jadi sekarang teman-teman bisa nanti menggunakannya secara bertahap. Sabar dulu. Kok nggak kerasa apa-apa Pak? Nah, udah berasa sebenarnya. Besok ketemu lagi ya, di tinggi ya. Dia masih enak. Seperti itu Bu Kiki ya. Dan PDP ini sangat simpel. Bisa digunakan di mana aja Bu Kiki. Bagian-bagian yang kita nggak dan apa namanya tidak memiliki efek samping apa-apa. Kalau misalnya kita ingin menggunakan di bagian dada, tinggal ditaruh di bagian dada, ya kan? Taruh di bagian lutut. Kalau misalnya itu untuk sendi, ya kan? Taruh di bagian punggung atau misalnya di bagian pundak, ya kan? Dan seterusnya. Jadi PDP ini sebenarnya teman-teman bisa digunakan oleh siapa aja. Jadi jangan ragu gitu ya kan? Nanti kayak gini kayak gitu enggak teman-teman. Jadi cahaya tampak ini sangat aman tanpa efek samping, ya kan? Kalau di DP memang ada beberapa hal yang teman-teman perhatikan ya. DDP untuk orang-orang yang memiliki pacu jantungnya, ya kan, kemudian ring jantung dan seterusnya ya, harus lebih berhati-hati. Dan yang memiliki logam juga ya, umumnya itu juga kita harus lebih ada special attention untuk itu ya. Nah tetapi maksud saya Bu Kiki, teman-teman nggak usah fokus pada penyakit-penyakit yang komplikatif, orangnya udah kritis parah. Teman-teman bukan wilayahnya kita bukan itu lagi. Tapi orang-orang yang kita ceritakan pada hari ini yang memiliki sindrom kelelahan kronis ini sebenarnya jumlahnya jutaan orang di Indonesia, ya kan? Kalau misalnya Amerika aja punya 2,5 juta orang, Indonesia mungkin bisa punya 10 juta atau lebih. Jadi market kita ini gak akan habis-habis teman-teman. Jadi para new member kan mau tebar manfaat nih, ceritanya begitu, betul nggak? Pak, saya mau tebar manfaat, cari orang diabetes di mana ya, cari orang stroke di mana ya? Gak perlu juga kayak gitu. Padahal orang market kita ada di sebelah kita, organ market kita ada di mall, orang market kita ada di office. Yang kelihatannya mereka baik-baik saja, padahal kalau kita ceritakan tentang ini, mereka pasti akan mengiyakan. Hampir 60-70% masyarakat kota akan menderita sindrom kelelahan kronis. Kenapa? Ya pola lifestyle-nya, pola hidupnya, pekerjaannya, 24 jam dan seterusnya, ya kan? Seperti itu. Dan yang kedua, teman-teman, kalau kita bicara bisnis sedikit ya, nggak akan kehabisan prospek. Memang orang-orang yang mengalami sindrom ini Bu Kiki itu pada usia 40-60 tahun, betul ya? Iya. Tetapi di 5 tahun ke depan, 4 tahun, 3 tahun ke depan, orang yang usianya 35 ini, orang yang usianya 37 hari ini, 3 tahun ke depan kan umurnya 40-50 tahun, betul nggak? Dan mereka juga akan mengalami sindrom ini juga gitu pada saat itu, pada waktunya. Terus akan begitu, ya kan? Semua orang, apalagi sekarang mereka nggak memperhatikan kesehatan. Makin banyak orang mager, makin banyak semua instan. Jadi secara bisnis teman-teman, saya kasih tahu ya, ini adalah bisnis yang paling tepat sebenarnya. Teman-teman punya market yang unlimited sebenarnya, ya kan? Jadi jangan terlalu fokus, Pak, nggak ada lagi orang stroke Pak, di depan saya nggak ada lagi orang diabetes. Inilah market kita yang sebenarnya. Orang-orang dengan orang yang sub health seperti ini yang belum terkapar di rumah sakit, ini adalah yang kita bantu teman-teman.